hu ahad, hu ahad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi fir lana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqan mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa ihdina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Anta salam wa minka salam, salim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'atayna rahmatas salam wa warisa daras salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahissalam, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah,
Bismillah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillahil Khaliq, Bismillahil Ghaffar, Bismillahil Wadudil Majid. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Basit, Bismillahil Khafid, Bismillahir Rafi'il Mu'in. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillahil Muzil, Bismillahis Sami, Bismillahil Qawiyil Matin. Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah wa insyaallah fi kitabihi halur rumus li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi halur rumus wa mafatil kunus insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah mencurahkan kepada kita selalu kasih sayangnya, rahmatnya dan ridhonya untuk kita. Sembari kita berdoa kepada Allah, Allahumma nas'aluka lutfan wa unan war ridho. Mudah-mudahan pula Allah mencukupi, memperbanyak dan meluaskan rezeki kita, rezeki anak-anak kita, rezeki handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita dan membersamakan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, laula miyadinun nufusi matahaqqaqa sayrus sairina izla musyaffata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka walaqad atam bainaka wa bainahu hatta tamhuha wa salatuka. Laula miyadinun nufusi, andaikan tidak ada medan hawa nafsu, nufus hawa nafsu ya, matahaqqaqa, maka tidak perlulah ada sairin, perjalanan orang-orang yang melakukan perjalanan menempuh mendekati Allah Azza wa Jalla. Jadi andaikan tidak ada hawa nafsu, tidak perlu ada upaya untuk melakukan perjalanan menempuh mendekati Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Nah, karena hawa nafsu itulah yang menjadi tantangan, yang menjadikan hijab antara manusia dengan Tuhan. Kalau tidak ada hawa nafsu, berarti tidak ada lagi hijab diri manusia itu dengan Tuhan. Guru ini duduk di kursi biar nah. Itu nah kursi itu nyaman.
Nah, itu yang pertama. Izlamu syafata bainaka wa bainahu hatta tatwiha rihlatuka. Sehingga karena dia tidak ada musyafatah, bentangan jarak lagi bainaka wa bainahu, antara diri engkau dengan diri Allah. Tidak ada lagi jarak. Hatta tatwiha rihlatuka, sehingga tidak ada lagi, sehingga sampailah pelipatan perjalananmu, otomatis perjalananmu sudah sampai, secara otomatis sudah sampai, karena tidak ada lagi yang menghalang. Wala qat'atan, tidak ada lagi juga yang memotong. Wala qat'ata bainaka wa bainahu, antara dirimu dengan Tuhanmu. Hatta tamhuha, sehingga hapuslah padanya wasolatuka, wasal atau sampai dirimu kepada Allah Azza wa Jalla, maka harus hapuslah, tidak diperlukan lagi, karena tidak ada pemotongan. Nah, itu maksudnya adalah sebuah kenyataan bahwa intinya hawa nafsu itulah yang menjadi bentangan manusia itu, sehingga dia menentang Tuhan, dia mengingkari Tuhan, dia tidak percaya dengan Tuhan, dia terlena dengan hawa nafsu, lupa dengan Tuhan. Itu persoalannya. Jadi hawa nafsu. Jadi setinggi-tingginya ilmu, jadi ilmu apa aja paling tinggi, bisa dikalahkan dengan hawa nafsu, ya kan? Bila lengah, ya, tinggi ilmu apa aja, ya lah, bisa dikalahkan dengan hawa nafsu. Tetapi dengan ilmu pula, manusia bisa mengalahkan hawa nafsu. Itu berbalik itu. Artinya kalau ditanya, ada orang bisa main silat, ada orang bisa. Kalau dicopet orang bisa menghindar si pesilat ini. Kata pesilat bisa. Bahkan melumpuhkan pencopet pun bisa, mengalahkan pencopet bisa. Tapi kalau waktu lengah bang, ya bagi kira waktu lengah, ya tidak melihat, ya bisa diambilnya si apa ini, si pencopet ini. Bagaimanapun juga, ya kan, dia tidak bisa melumpuhkan karena dia tidak tahu, ya gitu kan. Nah, itu persoalan. Laula medanun nufus ay syahwatiha, seperti syahwat wa adatiha, tentang adat kebiasaan. Ya kalau syahwat tuh pian tahu, dia sudah hawa nafsu mesti menghalangi. Hawa nafsu hendak ke pasar berjalan, lupa sembahyang, hawa nafsu mengunjun, memancing, yalah, asik memancing, apalagi ikan sudah di dekat mulut, sudah lupa sembahyang, lupa berzikir kepada Allah, yalah. Bisi bini kabungasan benar, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika dicampuri oleh ilmu sudah berubah lagi. Ketika dicampuri oleh ilmu tadi, meskipun sedang mengunjun, memancing, ya lah, tapi ilmu mengatakan hati-hati, kata ilmu ini kamu bisa lupa dengan Allah, maka dia pun menjadi tidak lupa. Itu pun kalau si diri yang bersangkutan mau mengikuti ilmu. Kadang-kadang ilmunya memadahkan. Nah, sudah, hati-hati, lengah lah aja ilmu. Ini bisa lupa dengan Allah, bisa tidak sholatnya, apalagi berangkat sampai kemana. Orang memancing itu sering ke daerah gunung, ke daerah Riam kanan, kemana, bisa lupa dengan Allah. Ingat aja aku aja, kalinya lupa juga. Nah, itu kan ilmu tidak berdaya. Wa'adatiha, kebiasaan-kebiasaan yang menjadikan kita lupa dengan Allah, menjauh daripada perintah-perintah Allah, atau lupa terhadap larangan-larangan Allah. Adatiha,
Kebiasaan kita apa saja hari-hari kita yang kebiasaan itu melupakan. Kebiasaan kita memang hari-hari ini berdagang, hendak jualan. Yalah, karena hari-hari kita kebiasaan kita tidak memikirkan sholat 5 waktu, ya tidak sembahyang 5 waktu. Meskipun hari itu pembeli tidak begitu banyak, ya kah? Nah, sedikit aja pembeli, sebentar aja pembeli ada, banyak kosong jualan ini tidak ada apa-apa. Duduk menunggu pembeli itu kan. Lupa dengan sholat. Kenapa? Karena kebiasaan kita seharian berdagang. Andaikan ada kebiasaan kita berdagang sambil mengingat Allah, melaksanakan sembahyang, maka kita pasti melakukannya. Kadzalikan nufus, itulah hawa nafsu, tazulu fi musattihatiha wal makna laula hadhihi syahwat. Inilah makna hawa nafsu yang mempengaruhi manusia. Mata haqqaqa, maka tidak ada ketentuan atau tidak ada bisa jalan itu kecuali sirusa sa'ilin, yaitu tidak adalah kalau sudah ada hawa nafsu itu, maka itulah perjuangan seorang salik, orang yang as-sa'irin melakukan perjalanannya. Sirasa irin aima tasawwara, yaitu dapat digambarkan sebagai sebuah sairun, yaitu perjalanan atau jalan. Jalan itu menuju Allah Azza wa Jalla. Wala suluk ila hadrati malikil mulki. Kalau tidak ada hawa nafsu penghalang kamu, pasti kamu tidak ada mungkin melakukan suluk itu melakukan tindakan yang melebihi daripada kebiasaan biasa, berjuang benar-benar menuju Allah yang Maha Raja. Tidak ada perjuangan. Wah, andaikan tidak ada hawa nafsu, kita mengerjakan sembahyang itu enak benar. Nah, enak benar, sebentar kita sembahyang. Bahkan kalau wajibnya 5 kali waktu sehari, kita bisa 50 kali mengerjakan, karena kita tidak ada hawa nafsu. Tapi begitu ada hawa nafsu, beratnya bukan main. Malam itu tidak begitu dingin, tapi karena ada hawa nafsu menggambarkan maka berlipat-lipat jadi dinginnya, menjadi berat sekali kita mengerjakannya. Dikit lagi. Li'annahu ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akrabu likulli ahadin min nafsihi. Allah itu sangat dekat bagi setiap hambanya dengan diri Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Karena Allah berfirman, aku lebih dekat daripada urat lehernya. Nah, jadi Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Jadi di sini bukan wujud dengan wujud ya, yang dikatakan seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, mendekati Allah itu bukan wujud dengan wujud, bukan dengan tubuh tidak, tapi adalah hubungan rohani. Kan ada orang bertanya, kok kan Allah itu sudah lebih dekat dari urat leher, kenapa lagi perlu didekati? Bahasa lainnya kan, kenapa Nabi mengatakan gitu kan, yang mengatakan Allah agar didekati itu kan Nabi. Mataqarraba, ya kan, ilayya, tidaklah seseorang itu mendekat kepadaku dengan cara berjalan kaki misalnya, melainkan Allah pasti berlari mendekatinya. Itu kan, itu bahasa Nabi kan, taqarrub ilallah. Lalu apa? Oh, ternyata kalau yang di Al-Quran tuh akrabu min hablil warid itu, Allah itu lebih dekat daripada urat leher, itu perumpamaan Allah.
perumpamaan betapa Allah itu maha mengetahui tentang diri kita, bukan wujud dengan wujud, bukan. Nah, Allah itu maha dekat, maksudnya maha mengetahui diri kita supaya paham. Kadang-kadang aku tahu aja Tuhan, kita ini udah mengerti juga, lalu dikatakan yang paling dekat dengan diri kamu itu apa, lalu dijohirkan urat, nggak ada lagi yang lebih dekat daripada urat dong diriku nih, itu kan. Maka aku lebih dekat daripada urat lehermu ya Tuhan. Oh, ya kan? Maka kita mendekati Allah berarti makin memahami, makin mengenali Allah aja wa jalla. Jadi mendekati Allah artinya makin mengenali Allah aja wa jalla. Maka yang menghalangi kita mengenali Allah itu adalah hawa nafsu. Karena itu kita perlu berjuang untuk mengenali Allah. Jadi mengenali Allah itu dalam segala lini kehidupan. Makanya setiap kita sembahyang, setiap kita puasa, makin terus kita dibukakan Allah hijab untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi setiap kita sembahyang itu bertambah pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Mudahan pian luas rezeki, diberikan Tuhan kekuatan, kemampuan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina, tabarakallahu lana, marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina, bissolati wassalami ala sayyidina Muhammad, daiman ma'anabina, ya ayyuhal muslimina, natawazzahu ya Allah, yaumuna ma'a Muhammad, yaumuna ma'a Muhammad, marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana, marhaban ya nurallahi, marhaban as-salatu ala Muhammad, assalamu alaihi wa barik ya Nabi